Rakit PC gaming dengan budget 2,5 jutaan di akhir tahun 2023. Kira-kira sejauh mana performa yang bakal kita dapatkan dengan budget 2,5 jutaan? Dan juga komponen apa saja yang bakal kita pilih di rakitan kali ini? Sebelum lanjut, mari kita sukseskan channel ini agar semakin berkembang lebih baik lagi ke depannya. Silahkan kalian tebak prosesor apa yang akan kita pilih untuk rakitan kali ini. Kalau benar berarti kebetulan. Langsung aja ke komponen yang pertama. Di sini kita pakai VGA card AMD Radeon yaitu RX 580 dari Sapphire Nitro 8GB GDDR5 256 bit dan ini yang versi Special Edition. Untuk harga VGA card yang satu ini terbilang cukup mahal di marketplace dibandingkan dengan seri RX 580 merek lainnya. Kenapa ya? Mungkin karena ini Special Edition atau mungkin karena warnanya biru. Coba kalian komen juga tentang VGA yang satu ini. Namun saya dapat VGA card ini dari marketplace Facebook dengan harga 1.050.000. Di range harga yang sama, kita juga bisa memilih VGA dari Nvidia yaitu GTX 1050 Ti. Namun dari segi performance gaming, RX 580 menang telak ya. Tapi dengan konsekuensi listrik yang lebih boros. Untuk Sapphire Nitro yang RX 580 ini memerlukan daya listrik sebesar 185 watt saat full load dengan 8 plus 6 pin yang harus kalian pasang. Berbeda dengan adiknya RX 570, walaupun dia seri Nitro itu 6 pinnya nggak dipasang juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Menurut saya RX 570 itu dibuat boardnya sama dengan RX 580 ya untuk kemudahan produksi gitu ya. Jadi board 580 dan 570 yang seri Nitro ataupun yang Pulse itu sebenarnya sama, mereka satu sama lain sama gitu ya. Mungkin untuk mempermudah saat produksinya gitu. Jadi RX 570 itu kalau kita lihat TDP-nya pun cuma 150 watt gitu ya. Artinya 8 pin itu sudah cukup, 8 pin dan disuplai juga dari PCIe. Untuk komponen selanjutnya saya menggunakan motherboard LGA 1151, tepatnya chipset H61. Motherboard Kirihore yang nggak ada matinya ya. Di sini saya menggunakan merek dari ECS, harganya sangat terjangkau ya. Saat ini di marketplace banyak sekali pilihannya. Kalian bisa dapatkan motherboard H61 dengan harga mulai dari 200.000 sampai 250 ribuan. Untuk prosesornya sesuai tebakan kita semua yaitu Core i5 3330 dengan 4 core 4 thread, memiliki frekuensi dasar 3 GHz dan turbo up to 3,2 GHz dengan TDP 77 watt. Prosesor ini bisa kalian dapatkan dengan harga 175 ribuan. Oke, langsung aja kita pasang prosesornya. Barangkali di antara kalian ada yang belum pernah masang prosesor Intel dengan soket LGA. Jadi cara masangnya itu sebenarnya gampang ya. Tinggal kalian samakan segitiga yang di prosesor, tanda segitiga di pojok prosesor disamakan dengan tanda segitiga di motherboard. Dan informasi juga buat kalian yang belum pernah, soket LGA itu punya kaki-kaki kuningan yang rawan bengkok ya kalau kalian masangnya kurang hati-hati atau tertekan ya. Jadi memang harus dipaskan dulu baru dipasang si prosesornya. Komponen selanjutnya yaitu RAM. Di sini saya menggunakan RAM Kingston Hyper Fury yang warnanya sama dengan VGA ya. Ini 2x8 16GB, tentunya DDR3 ya. RAM ini bisa kalian dapatkan dengan harga 135 ribuan per keping, artinya kalau 16GB 270 ribuan. Dan untuk kalian mungkin yang belum pernah masang RAM, cara masangnya itu kita harus buka dulu penguncinya atas dan bawah dan tinggal kita samakan slotnya. Kan slotnya ada yang panjang ada yang pendek ya, tinggal kita samakan, kita tekan sampai berbunyi klik, artinya penguncinya sudah terpasang ya. Untuk CPU cooler kita pakai CR1200, CPU cooler andalan Kirihore yang sangat banyak dipakai karena harganya yang terjangkau dengan 2 heat pipe dan fan 9 cm. Tentunya sudah sangat cukup untuk mendinginkan prosesor dengan TDP di bawah 90 watt. CR1200 bisa kalian dapatkan dengan harga 100 ribuan ya.
Dan untuk cara pasangnya sangat mudah, tinggal kalian pasang dudukan ribet di bracket sesuai dengan soket motherboard. Di sini sudah disertakan tulisannya di bracketnya, tinggal kalian sesuaikan. Untuk soket 1155 itu ribetnya dipasang di tengah ya, dudukan ribetnya. Power supply di sini saya menggunakan 500 watt dari Zalman, PSU carry hore yang dilengkapi dengan 2x8 pin power. Sebetulnya Zalman ini merupakan brand lama ya, yang memproduksi beberapa komponen komputer. Untuk PSU sendiri, Zalman itu mempunyai beberapa line up yang sering kita jumpai di pasaran itu yang warna biru ya mungkin. Tapi di sini kita pakai yang Zalman Green LE2. Casing di sini saya pakai Aula Gaming dengan harga 300 ribuan yang sudah disertakan 3 fan RGB dan juga kaca di bagian samping. Tentunya casing ini hanya support motherboard MATX. Dari harga yang murah tentu ada kekurangan ya. Selain nggak punya intake untuk airflow, casing ini cuma bisa dibuka dari bagian depan ya. Artinya tidak ada ruang untuk kabel manajemen. Jadi kita harus pintar-pintar atur kabelnya supaya kelihatan rapi. Oke, langsung aja kita rakit ke casing. Untuk langkah yang pertama, kita jangan lupa pasang backplate-nya dulu ya. Jangan sampai motherboard-nya sudah terpasang tapi backplate-nya ketinggalan. Untuk pemasangan front panel kalian tinggal cek di buku manual, atau kalau memang nggak ada kalian kalian langsung cek ke website motherboardnya. Untuk storage saya menggunakan SSD 128GB untuk sistem dan harddisk 500GB untuk penyimpanan. Masing-masing bisa kalian dapatkan dengan harga 150 ribuan. Jadi budget yang kita perlukan untuk kerakitan PC kali ini bisa kita lihat di tabel sebagai berikut.
sebelum kita tes di beberapa games, di sini ada sedikit informasi untuk kalian yang belum pernah menggunakan VGA AMD seri lawas seperti RX 580. AMD RX 580 ini dari bawaannya di settingan software itu dia aktif zero fan. Artinya zero fan di sini dia mungkin berbeda-beda setiap VGA ya. Tapi RX 580 ini fan-nya hidup saat suhunya sudah menyentuh angka 60 derajat. Dan di sini di bawaan softwarenya itu di sini bisa kita lihat fan speed berbanding dengan suhu. Untuk batas atas bisa kita lihat saat suhu 85 derajat fan berputar di 70%. Sebetulnya di sini sudah aman ya. Dan yang perlu kita rubah sebetulnya batas bawah ya untuk kita menonaktifkan zero fan. Jadi kita bisa naikkan di suhu yang menurut kita aman untuk bermain game, dan juga kita bisa menyimpannya di profile game tertentu yang sekiranya berat. Kita bisa setting fan-nya. Langsung saja kita tes di game yang pertama yaitu PES 2021. Di sini prosesornya terbaca bad ya. Tapi di gameplay kita bisa dapatkan FPS yang playable ya, di kisaran 80-an FPS. Which might very well impact on the quality of the that we are told is an extremely unlikely scenario. Doing this and the finish. Good stop. That wasn't easy. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Game selanjutnya yaitu MotoGP ya. Di sini kita coba di preset low dengan resolusi Full HD 1080p, dan FPS yang kita dapat bisa di atas 100 ya, di atas 100 fps. Untuk selanjutnya kita coba tes di game Valorant, salah satu game yang banyak dimainkan di tahun ini. Game Valorant sendiri lebih ke CPU bound, artinya semakin tinggi clock prosesor kalian, FPS yang didapatkan akan lebih tinggi. Dan terlihat di sini i3 3330 sangat terlihat bottleneck-nya. Sekalipun settingannya dirubah ke preset low, pasti FPS-nya nggak akan beda jauh ya. Dan terbukti di tes kita kali ini, bisa kalian simak. Enemy spotted. Reloading. Last player standing. Game terakhir di sini kita coba tes GTA 5 dengan preset high di resolusi 1080p. Untuk FPS-nya bisa kita lihat masih di angka 50-an FPS, dan bahkan di beberapa scenes menyentuh di angka 80 FPS. Dan thank you buat kalian yang udah simak video ini. Semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat.
Kedepannya kita akan lebih sering menginfo-infokan seputar rakit PC tentunya.